Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak pada hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai rukun iman yang kelima. Nah, rukun iman yang kelima ini adalah iman kepada hari akhir. Sebelum masuk materi, kita lihat bersama-sama ya gambar yang ditampilkan di atas. Peristiwa apa sih yang ada pada gambar di atas? Ya, benar sekali ya. Gambar tersebut ini menunjukkan adanya gunung meletus. Nah, kaitannya gunung meletus ini yang merupakan bencana alam, yang mana bencana alam ini termasuk dalam kiamat sughra. Nah, kiamat sughra ini itu bagian atau macamnya dari hari akhir atau hari kiamat yang nanti akan dibahas di materi pada hari ini. Oke, next. Semuanya sudah pada tahu ya apa itu hari akhir. Hari akhir ini biasa disebut dengan hari kiamat. Yang mana hari akhir ini adalah hari di mana dunia dan seisinya itu semuanya rusak, semuanya hancur. Dan setelah hari akhir ini tidak ada kehidupan lagi, namun nantinya akan hidup, dihidupkan kembali di alam akhirat. Nah, kemudian hari akhir ini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu kiamat sughra. Yang mana kiamat sughra ini di mana yang sekarang ini sudah banyak terjadi. Tentunya sudah banyak terjadi di lingkungan kalian sendiri. Itu seperti halnya tadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gunung longsor ataupun yang lain sebagainya, itu sudah marak terjadi ya seperti itu. Itu merupakan kiamat sughra. Nah, yang kedua ini kiamat kubro. Nah, hari akhir itu lebih ke kiamat kubro, bahwasanya yang mana semua yang ada di dunia ini akan hancur atau rusak, dan akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya hari akhir ini, kita semua harus serta-merta percaya ya, dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti alam semesta dan seisinya ini akan hancur dan juga akan berakhir. Ini di sini dijelaskan beriman kepada hari akhir, bahwasanya kita semua harus percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang mana kehidupan tersebut itu kekal dan juga abadi. Dunia ini hanya tempat menguji manusia apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di akhirat itu akan bahagia, yaitu akan masuk surga. Nah, begitu juga sebaliknya, jika manusia selama hidup di dunia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan berbuat baik kepada sesama manusia, maka akan mengalami kesengsaraan dan
mengalami sebuah siksaan yang mana nantinya akan masuk ke dalam neraka. Nah, kaitannya dengan hari akhir ini, tentunya adanya hari akhir ini tidak semata-mata ngarang nih. Hari akhir ini sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya saya ambil dalam surat Al-Hajj ayat 7. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Nah, kapan itu waktunya? Kita tidak tahu. Tapi hal itu tidak perlu diragukan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Dan adanya hari kiamat ini nanti setelah hari akhir itu akan ada semua orang yang ada dalam kubur itu akan dibangkitkan kembali. Orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali untuk nantinya mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan selama hidupnya di dunia. Oke, next ya. Kemudian seperti yang tadi telah dijelaskan, setelah adanya hari kiamat akan ada peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, peristiwa-peristiwa apa sih yang berhubungan dengan hari akhir? Yang pertama ada alam barzah. Alam barzah ini merupakan alam kubur tempat manusia meninggal di dunia. Alam barzah ini alam di antara alam dunia dan juga alam akhirat. Nah, di alam kubur ini manusia akan ditampakkan berbagai macam, baik itu kebaikan ataupun keburukan, menyesuaikan amal mereka masing-masing. Oke, yang selanjutnya ada Yaumul Ba'ts, yang mana hari Yaumul Ba'ts ini hari dibangkitkan manusia dari alam kubur tadi. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya akan diutuhkan kembali seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, kemudian selanjutnya ada Yaumul Hasyr. Nah, Yaumul Hasyr ini yaitu di mana hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Setelah tadi dibangkitkan dari alam kubur, semuanya manusia ini dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan selama hidup di dunia. Kemudian ada Yaumul Hisab, yang mana Yaumul Hisab ini hari di mana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar tadi untuk dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Jadi perbuatannya semua yang ada di dunia itu akan dihitung. Amal perbuatannya akan dihitung. Kemudian selanjutnya ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini sama, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah, untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan ini, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa yang diperbuat selama manusia itu hidup di dunia. Kemudian ada sirat. Sirat ini yaitu jalan atau jembatan yang menuju surga. Sirat ini biasa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Nah, bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Nah, ketika amal manusia itu beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga tapi jatuh ke jurang yang bawahnya itu neraka. Nah, kemudian selanjutnya ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasannya setelah tadi dihitung, setelah tadi ditimbang amal perbuatannya, nah itu hari pembalasannya apa? Ketika manusia itu baik, ketika itu manusia mempunyai amal yang baik, ya nanti akan dapat balasan yang baik, yaitu masuk ke surga. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia itu beramal buruk, ya nanti akan mendapat balasan yang buruk dan juga akan mendapat siksaan, yaitu nanti akan masuk neraka.
Kemudian dilanjutkan ya, ada tanda-tanda kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat sughra ini sudah banyak terjadi. Yang pertama, hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Itu sudah jelas. Ini adanya bencana alam itu juga bagian dari hancurnya dunia. Kemudian banyak orang yang tidak tahu malu berbuat maksiat. Kemudian banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Kemudian banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Ini yang sedang marak-maraknya terjadi itu ini. Generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Kemudian ada ilmu agama. Ilmu agama ini sudah diabaikan. Nah, kemudian ada korupsi merajalela dan juga hidup bermegah-megahan. Itu tadi tanda-tanda kiamat sughra. Nah, kemudian tadi kan ada kiamat sughra dan juga ada kiamat kubra. Nah, next kita melihat tanda-tanda kiamat kubra. Sudah kita ketahui bersama tentunya itu kiamat kubra tadi semua yang ada di dunia ini akan hancur. Nah, tanda-tandanya itu akan ada turunnya Dajjal. Nah, kemudian muncul binatang-binatang melata yang aneh. Nah, kemudian seperti yang ada dalam gambar, matahari ini akan terbit dari sebelah barat atau matahari akan terbit dari bukan yang biasa matahari terbit. Oke. Nah, kaitannya dengan hari akhir ini, tentunya kita semua harus menjaga perilaku kita dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, perilaku-perilaku tersebut itu juga ada di sini perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan bahwasanya kita itu percaya akan adanya hari akhir. Kita lihat bersama perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mana perilaku tersebut itu mencerminkan kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Kemudian senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak zikir dan berselawat. Kemudian selalu membaca Al-Qur'an, bergaul dengan orang-orang solih, mengembangkan potensi diri dan memperkuat tali persaudaraan. Nah, perilaku-perilaku tersebut tadi itu mencerminkan kita bahwasanya kita ini percaya bahwa akan adanya hari akhir. Nah, ketika kita percaya bahwasanya akan adanya hari akhir, itu senantiasa kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, dengan adanya materi ini artinya kalian sudah paham akan adanya hari akhir. Besar harapan kita semua senantiasa diberikan keimanan yang kuat dan kita dijaga dalam pikiran, sikap, dan perilaku kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena setiap perbuatan kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka kita semua harus memperhatikan dan menjaga hal tersebut. Di ayat di atas dijelaskan, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap semua perbuatan yang dilakukan makhluknya. Siapkan bekal terbaik untuk menghadapi hari akhir. Demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.